Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kronologis kehidupan manusia, kita itu mengenal ada beberapa fase kehidupan. Fase yang pertama disebut dengan alam rahim atau alam ruh. Kapan? Inilah waktu kita pertama kali hidup, ditiupkan ruh di janin ibu kita saat usia kandungan kita waktu itu 4 bulan. Selanjutnya sampai dengan 9 bulan dia akan dikandung oleh ibunya manusia itu dan lahir. Setelah lahir akan berubahlah ke fase berikutnya, yaitu alam dunia sekarang ini. Nah, setelah alam dunia ini dalam akidah Islam tidak habis. Kalau agama-agama lain ada yang mengatakan orang itu kalau di dunia habislah hidupnya udah. Bahkan ada yang mengatakan kalau mati nanti dia reinkarnasi di jiwa yang lain gitu. Kalau Islam tidak. Setelah kita alam rahim, kemudian kita ke alam dunia, barulah masuk namanya alam barzakh. Kapan alam barzakh? Setelah kita sakaratil maut. Nah, alam barzakh ini urutannya banyak. Pertama, kalau dia mati sebelum kiamat, maka dia akan mengalami alam kubur. Sekarang saudara kita yang sudah meninggal di alam kubur nunggu kita, dan nunggu kiamat nanti ditiup sangkakala, barulah semua kita mati. Nah, alam kubur ini penantian. Nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat terjadi, maka semua orang mati. Yang paling terakhir mati malaikat Israel. Maka tinggal sisa satu, Israel, dan Allah yang saha selalu ada, yang maha hidup tidak pernah mati, mengatakan, Israel, man min khalqin hayyun, sekarang dari makhlukku siapa yang masih hidup? Maka kata malaikat maut atau Israel, tidak ada lagi siapa-siapa kecuali al-faqir, saya yang maha lemah ini ya Allah. Kalau gitu Israel, mut, kamu juga harus mati, karena nggak boleh ada satupun makhluk yang masih hidup kecuali aku. Wa kaifa amut, kata Israel, gimana saya mati? Cabut sendiri nyawamu. Maka saat itu Israel mencabut sendiri nyawanya dan dia berteriak. Nabi Muhammad mengabarkan ini nanti di akhir zaman ketika makhluk yang terakhir mati, malaikat semua mati, yang paling terakhir Israel. Dia mencabut dirinya sendiri, Israel berteriak. Kalau hari itu masih ada manusia dengar teriakan Israel, maka manusia itu akan pecah gendang telinganya, mati sambil berdarah, saking dahsyatnya. Kenapa? Biasanya Israel itu cuma jadi eksekutor, tapi di hari itu dia yang dieksekusi oleh dirinya sendiri, karena tidak ada satupun makhluk yang boleh hidup. Setelah semuanya nggak ada, tinggal Allah yang Hayyul Qayyum. Kemudian Allah berfirman, Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia yang dulu sombong, adidaya, mana sekarang? Wah, semua ditantang. Tapi kata Rasulullah ketika menceritakan ini, tidak ada satupun yang jawab, karena semua makhluk udah habis. Maka saat itulah Allah sedang mengajarkan pada kita tentang eksistensinya. Allah itu maha hidup, ya, wala yamut, tidak akan pernah mati. Allah ada sebelum siapapun ada, dan ketika semua makhluk tiada, Allah tetap ada. Akhirnya selesai. Setelah itu semua terjadi, kemudian
barulah Allah bangkitkan lagi makhluk satu persatu, malaikat-malaikat, termasuk malaikat maut, termasuk malaikat Israfil dibangkitkan lagi. Kemudian waktu itu ada hancur, trompet sangkakala sudah hancur kan, Allah ciptakan lagi, kemudian Allah suruh Israfil tiup sangkakala yang kedua. Nah, dalam Islam itu sangkakala nggak tiup cuma satu, Pak, ada lagi berikutnya. Nah, ketika ditiup sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Yaqumun nas min kuburihim, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, termasuk kita semua, yang beriman atau yang kafir, pokoknya semuanya dibangkitkan. Nasibnya belum tahu, pokoknya dibangkitkan, belum disidang lagi. Nah, setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan. Ini yang mau saya bahas. Tempat kumpulnya itu namanya padang mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyaro, ya, makan lil hasyaro, tempat untuk perkumpulan, disebut mahsyar. Siapa yang dikumpulkan? Min awalil khalqi, ciptaan pertama Nabi Adam umatnya, nabi yang lain umatnya, sampai ke ujung kita. Jadi bukan cuma umat akhir zaman di mahsyar itu, semuanya numpuk plak di situ. Semua min awali khalqi, dari yang pertama sampai yang terakhir, menunggu keputusan Allah. Itulah padang mahsyar. Matahari dekatnya 1 mil, bapak tidak ingat lagi sama anaknya, istri tidak ingat suaminya, ayah tidak ingat lagi anaknya, anak lupa sama mamaknya. Itulah keadaan padang mahsyar. Semua orang dikumpul, cuma nanti keputusan baru diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bahas tentang padang mahsyar ini, tapi ingin membawa kita dari kronologi pertama sampai terjadinya, ya. Dan ini nggak bisa dipungkiri dalam akidah Islam, padang mahsyar pasti kita jumpai, pasti itu. Cuma macam mana nasib kita, tergantung amal kita lah, Pak. Semua tergantung nasibnya kita sekarang ini. Kita kalau berbuat baik, amal soleh, selamatlah. Tapi kalau cuek, tamatlah riwayat kita. Maka seorang tabi'in pernah menceritakan bagaimana sedikit gambaran keadaan padang mahsyar. Nama tabi'innya Ikrimah. Apa kata Ikrimah? Nanti ada satu keadaan, ada seorang ayah. Padang mahsyar itu semua orang perasaannya amal saya tak cukup, karena amal waktu itu dikumpul tapi belum ditimbang. Yang ikhlas tak ikhlas ditulis, dibawa semua. Nanti di hari pengadilan baru amalnya ditimbang, diterima tidak, sholatnya sah tidak, rukunnya lengkap tidak. Itu di padang mahsyar belum dihitung. Padang mahsyar tuh kalau ibarat dagang, brutonya, Pak, masih berat kotor. Pokoknya dibawa, ikhlas tidaknya nanti ada namanya yaumil qadha, hari pengadilan. Itulah ditimbang. Nah, saat di padang mahsyar itu terjadi, maka tiba-tiba kata Ikrimah, nanti ada seorang walid. Walid itu abi atau ayah. Ya ta'allaq bi ibnihi, nyari-nyari anaknya. Kenapa? Ini si ayah panik karena takut amalnya nggak cukup. Mungkin waktu di dunia terlalu banyak dunia, cari duit, lupa sholat, lupa ke masjid. Adalah sekali-kali ngaji pun sekedarnya, kurang amalnya, panik dia. Apa yang dia lakukan? Ya ta'allaq bi ibnihi, dia cari anaknya. Anaknya pun sibuk ngurusin dirinya, selamat tidak gitu. Akhirnya dijumpailah anaknya. Ya bunayya, anakku, hal ta'rifuni, kamu tahu saya enggak? Tentu aku tahu. Annaka abi, annaka walidi, kamu ayah saya. Baik, sekarang kamu sudah tahu, kita sudah jumpa nih di sini di mahsyar. Kemudian kaifa walidin ana fid dunya, saya dulu bapak yang seperti apa buat kamu di dunia? Kata ayah ini. Fayuthna alaihi, maka kata anaknya, dipuji-pujilah, kamu bapak yang baik, kamu memberi nafkah, kamu kasih saya makan, pokoknya kamu ngerawat saya lah. Baik, kalau begitu kata sang ayah, inni atakhawwafu, saya lagi risau nih, amal ayah takut tak cukup. Boleh tak aku atlubu minka mithqalla dzarratin min hasanatika? Ayah minta 1 sebiji sawi
amalan ananda supaya ayah bisa aman. Jadi bapaknya minta amalan anaknya, sumbanglah. Kenapa? Mungkin ini bapak kurang amal soleh lah pak, malas-malas gitu ya, sibuk dengan dunia. Dia minta sama anaknya yang dia rawat. Anaknya mengakui ini ayah yang baik. Tapi padang mahsyar tidak bisa begitu pak, karena nggak bisa ngandalin orang. Akhirnya anaknya bilang apa? Ya walidi, ayah, inni atakhawwafu kama takhawwafta. Saya pun risau seperti ayah risau. Wala utiku an u'tika syai'an. Maaf ayah, maaf beribu maaf, aku tak bisa kasih walaupun sebiji atom. Tak bisa. Karena saya pun belum tahu selamat ayah, katanya. Maka saat itulah terjadi nafsi. Lihat tuh pak, padang mahsyar menentukan. Anda nggak bisa ngarap, yang penting Ustadz saya punya anak penghafal Quran. Jangan diharap dulu. Padang mahsyar nggak ada cerita, syafaat nanti berikutnya. Anda lolos nggak di sini, itu penentuannya. Akhirnya dia lagi wa yata'allaq bi zaujatihi. Dia cari istrinya, si mamanya anak tadi kan. Jumpa dia sama istrinya. Hal ta'rifini, kamu kenal saya nggak? Tahu, saya tahu. Ini riwayat diceritakan oleh sahabat Ikrimah namanya, radhiyallahu anhu, tabi'in. Kemudian kata istrinya, tahu. Iya, anta zauji ana, kamu suami saya tahu. Kemudian kata si laki-laki ini, kaifa zaujin ana fid dunya. Dulu aku di dunia sama kamu suami seperti apa? Fatuthna alai, maka dipuji-pujilah sama istri. Kamu baik, kamu kasih nafkah, kamu menjaga saya, kamu merawat saya. Baik pak, cuman amal malas dia. Cuman dia malas beramal. Kan banyak orang yang baik tapi nggak soleh gitu loh. Sibuk dunia yang dicari, keenaan dunia. Waktu di sana nyesal. Akhirnya kata istrinya dipuji, kamu baik semua. Kemudian kata suaminya, ya, inni atakhawwafu, aku lagi risau. Kenapa? Aku takut tidak cukup amal ini. Wa atlubu minki bihasanatin wahidatin. Boleh enggak istriku, kalau kamu nganggap aku suami baik di dunia, saya minta satu pahala saja. Dia tidak minta banyak pak. Dalam riwayat ini dikatakan Ikrimah, dia cuma minta sebiji pahala. Minta satu aja, satu. Kai anjua kama taroin, supaya aku selamat sebagaimana kau lihat aku nih istriku. Keadaan tidak memungkinkan. Rupanya istrinya pun sama. Kata istrinya apa? Ya zauji, suamiku, inni atakhawwafu kama takhawwafta. Kau takut, aku pun takut. Padang mahsyar tidak main-main pak. Umar bin Khattab pernah minta nasihat tentang padang mahsyar sama Ka'ab bin Malik namanya. Apa kata Umar? Ya Ka'ab, tolong kasih aku nasihat tentang akhirat. Satu kata, gara-gara kata-kataan Ka'ab ini Umar langsung nggak bisa tidur. Apa kata Ka'ab? Ya Umar, ya Ibn al-Khattab, namanya Umar bin Khattab, lau annaka indaka amalu sab'ina nabiyan la yugnika fi dzalikal yaum. Umar, kata Ka'ab, kalau di padang mahsyar tuh kau punya amalan 70 nabi digabung jadi satu, engkau masih merasa kurang. Saking mengerikannya padang mahsyar itu. 70 nabi pak digabung jadi satu, tidak merasa cukup. Hari itu semua orang merasa kurang. Karena itulah di dalam surat Abasa, salah satunya digambarkan padang mahsyar di surat Abasa. Ya. Bagaimana terjadinya? Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu pak, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya. Mungkin ini saudara dekat, saudara darah, atau teman ngopi lah. Hari-hari di dunia ngopi sama-sama, pak di padang mahsyar, maaf nggak kenal kita, nafsi. Maaf, kau urus engkau, aku urus aku. Bahkan kata Allah, wa ummihi wa abih, umminya, abinya saya nggak bisa urus. Wa sahibatihi wa bani, sahibah itu pasangan,
Di dunia saling cinta, saling setia. Di mahsyar, maaf, kalau bahasa orang Betawi Pak, lu gua. Kenapa kata Allah? Likulli mri'im minhum, karena setiap orang dari antara mereka di padang mahsyar, yauma idzi sya'nu yughni, sibuk dengan perkara yang mereka merasa tak cukup. Kenapa? Amalnya belum tentu diterima nih Pak. Misalnya Bapak bawa pahala sholat 80 tahun, itu belum ditimbang, masih berat kotor. Nanti ditimbang di hari pengadilan. Rupanya dari 80 tahun kita sholat, 30 tahun nggak sah gitu kan. Bersihnya tinggal sisa. Padang mahsyar belum, kita dibawa bulat-bulat. Nah, maka penutup dari ceramah saya pagi ini Pak, persiapkan dirilah. Jangan lalai. Jangan ngandalin orang. Saya jadi istri, saya punya suami yang nanggung. Tidak, padang mahsyar kau cari suamimu, dia tak mau urus engkau. Persiapinlah sekarang, lawan malas tuh. Lawan cinta dunia tuh. Sholat, semangati, ngaji. Sama juga banyak orang yang begini, saya punya lembaga Quran, ya Ustadz, saya kalaupun tidak pandai ngaji, yang penting anak saya ngaji. Loh, jangan begitu Pak. Saya kalau tak pandai ngaji, saya belajarlah sebelum mati, itu yang betul. Dia ngandalin anak Pak. Sementara kita belum tahu anaknya pun macam mana, mau bantu dia atau tidak. Padang mahsyar cerita kita lain. Maka ada sebuah perkataan, saya tutup dengan sebuah perkataan, ista'id nafsaka wala tastanidu ila ghairika. Kamu lebih baik persiapkan dirimu sendiri, jangan kau sandarkan dirimu pada orang lain. Bapak jangan ngandelin istri, anak enggak. Pertama, solehnya diri kita dikumpulin. Kenapa? Nanti padang mahsyar amal kita lah yang menentukan. Anda mau minta tolong, jangankan Anda mau minta tolong, ya, Anda mau misalnya jumpa saya di padang mahsyar, Pak, saya pernah ceramah di Nurul Islam sekali, mintalah pahala satu aja. Nggak mau Anda ngasih Pak. Saya dulu tahu dari Ustadz tentang padang mahsyar, tak maulah saya kasih. Kan saya ngasih tahu, bodoh amat Ustadz, nafsi. Itulah keadaannya. Karena itu jangan mengandalkan orang. Mulai hari ini berjuanglah mengumpulkan kesolehan diri. Nanti setelah padang mahsyar, kalau kita dah selamat, barulah bisa saling tolong menolong. Anak soleh mendoakan orang tuanya, itu semua. Tapi selamatin dulu di mahsyar ini masalahnya. Kalau kita tidak lolos, anak kita pun payah nak nyelamatin. Ya Pak, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf Jumat berapa yang awal saya tidak bisa hadir. Sudah dijadwalkan Ustadz Afrizal, tapi karena kurang sehat, jadi saya tidak bisa hadir. Ini kayaknya pertama kali saya sholat di Nurul Islam. Mudah-mudahan jadi kenal lah seterusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.